Lakukan kebenaran supaya anak cucu kita diberkati Tuhan. Satu riset yang dilakukan oleh Harvard dari Amerika. Lakukan riset kepada 2 orang. Siapakah 2 orang itu? Yang pertama Jonathan Edward, yang kedua Max Jukes. Sama-sama keturunannya 200 tahun setelah dia meninggal. Kedua orang ini hidup di zaman yang sama, waktu yang sama, kota yang sama, juga sekolah yang sama. Cuman satu yang membedakannya. Jonathan Edward menekankan takut akan Tuhan, sementara MJ, Max Jukes, mereka hidup semaunya. Hasilnya Max Jukes yang tidak melakukan kebenaran, hidup mau semaunya, memiliki 1026 keturunan. 300 orang keturunannya pernah dipenjara rata-rata 13 tahun. 440 orang hidup pesta pora dan mabuk-mabukan. 100 orang pecandu alkohol. 310 orang hidup sangat miskin sebagai gelandangan. 55 orang jadi korban kenajisan. 130 orang menjadi pelaku tindak kriminal. 60 orang sebagai pencuri dan perampok. Jadi kalau hilang pisang saudara, mungkin keturunannya Max Jukes ini. Atau hilang ayam saudara, pepaya, jeruk, saudara hilang, mungkin keturunan Max Jukes ini. 190 orang sebagai pelacur. 7 orang sebagai pembunuh. Inilah keturunan Max Jukes ini setelah 200 tahun setelah dia mati. Kita bilanglah Max Jukat ya. Apa artinya Jukat? Bandel. Cocok lah itu memang Max Jukes. Max Jukat. Tapi belum. Menurut riset ini tidak seorang pun dari keturunan Max Jukat. Max Jukes ini memberikan kontribusi yang baik kepada lingkungannya, bahkan mereka menjadi beban negara, bahkan memiliki hutang sebesar 1.200.000 US dollar. Berapa hutangnya itu? Kalau dirupiahkan kali 15.000 saja. 1.200.000 kali 15.000 berapa? Ya, saking banyaknya sekian aja kata Ibu Gembala. Yang kedua, Jonathan Edward, 200 tahun setelah kematiannya, keturunannya, dia melakukan kehendak Tuhan, menjadi orang benar. 300 orang menjadi pendeta, misionari, dan guru Alkitab. 120 orang sebagai profesor. 14 orang sebagai rektor universitas. 60 orang sebagai pengarang buku yang baik dan terkenal. 60 orang lebih menjadi dokter. 110 orang menjadi pengacara, bukan pengangguran banyak acara. Beberapa menjadi pengusaha terkenal di Amerika. 3 orang menjadi anggota Kongres. 1 orang sebagai wakil presiden Amerika. Dan tidak seorang pun menjadi beban negara. Tidak seorang pun menjadi beban keluarga. Tidak seorang pun menjadi beban tetangga, siapapun di lingkungannya. Itulah keturunan orang yang melakukan kebenaran. Ini riset. Ini gak bisa dibohongi. Coba buat riset di keluarga kita. Kita keturunan yang keberapa? Taruhlah keturunan yang ke-10. Telusuri dari atas ke atas ke atas ke atas terus sampai ke-10. Maka kakek buyut kita dari yang ke-10 selama 200 tahun mungkin baru masuk kita. Berarti kita ini hasil opung-opung kita yang lalu. Berarti saya jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Berarti opung-opung saya di atas adalah hamba Tuhan yang mendoakan keturunannya. Mana yang mau kita pilih? Melakukan kebenaran atau tidak melakukan kebenaran? Ini tidak bohong. Berarti kalau ada orang yang peduli melihat keturunan orang benar, maka itu sudah cukup bagi kita untuk bersungguh-sungguh hati menjadi orang benar yang melakukan kebenaran. Itu sebabnya ada silsilah Yesus.
Biarlah kita lakukan yang benar di dalam hidup yang benar. Doa yang dilakukan atau dipanjatkan dengan sikap yang benar atau sungguh-sungguh, seperti cara Elia berdoa, bersujud, benar-benar saudaraku, bersungguh-sungguh untuk hujan turun. Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula di langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Artinya saudaraku, bersungguh-sungguh ini dalam bahasa Yunani prosece. Artinya apa? Dinaikkan dengan kesungguhan hati. Oleh karena itu, saudaraku, jangan sepelekan yang namanya doa. 5 tambah 5 disatukan, namanya lipat tangan berdoa. Besar kuasanya. Sejarah Amerika sedikit lagi. Mari penyanyi pemusik. Sejarah Amerika mengalami situasi yang tidak baik. Perbudakan, pemberontakan, ancaman perang saudara. Ekonomi mengalami penurunan yang luar biasa. Demikian pula dengan kerohanian. Orang-orang Kristen, gereja Tuhan mengalami penurunan secara kualitas dan kuantitas. Tuhan melihat ini sangat memprihatinkan. Dan Tuhan pengen melihat siapa yang mau bangkit berdoa. Tuhan membangkitkan seorang pendoa namanya Jeremia Lanphier pada tahun 1809 sampai 98. Dia memulai dengan berdoa untuk kebangunan rohani Amerika. Tapi sedikit yang datang. Orang-orang menyepelekan doa, tetapi terus berdoa. 23 September 6 orang yang berdoa. 30 September 14 orang hadir. 7 Oktober 23 orang yang hadir. Tapi tidak berhenti, mereka terus berdoa. Ayo berdoa. 14 Oktober 1857 40 orang hadir berdoa. Suatu kebangunan rohani terjadi. Kebangunan rohani terjadi. Kebangkitan gereja Tuhan terjadi. Ribuan orang hadir, ribuan orang bertobat, ribuan orang dibaptis, sampai 20 orang dikatakan dibaptis setiap minggunya. 20.000. Sungguh luar biasa kuasa doa yang bersahati. Sungguh luar biasa. Di Afrika ada seorang yang terbeban untuk Afrika, Livingstone. Sebelum Livingstone dipanggil, Livingstone ini mendengar satu khotbah. Pendeta itu berkata, siapa yang mau bermisi untuk Afrika? Dia buat pertemuan. Gak ada anak-anak muda, kebanyakan orang tua semua. Lalu ketika pendeta itu berkata, siapa yang mau jadi misionaris, bermisi ke Afrika? Gak ada seorang pun yang angkat tangan. Karena mungkin orang tua itu berpikir, aku sudah tua, gak ada kekuatanku lagi untuk bermisi. Beberapa kali pendeta itu, ayo siapa yang mau bermisi ke Afrika? Gak ada yang angkat tangan. Mungkin ada orang berkata, di sana orangnya hitam-hitam, mungkin di sana orangnya seram-seram, apa nanti mau ku makan? Di sana sulit, air pun sulit. Hanya alasan mungkin. Gak ada seorang pun yang mau mengangkat tangan. Tetapi ada satu orang, anak remaja. Kalau orang main piano zaman dulu, anak remaja ini namanya Livingstone. Dialah yang mengembus. Ada pipa supaya organnya itu bisa bunyi. Seperti pianika kan, diembus baru bisa dimainkan kan. Zaman dulu begitulah piano. Livingstone ini dialah tukang embus-embusnya. Jadi kalau dia berhenti embus, nggak bunyilah pianonya. Lalu dia berkata, saya Pak Pendeta. Pendeta itu bilang, posomaho. Cuman satu-satunya dia yang bernama Livingstone menyambut panggilan itu. Beginilah, karena kau masih muda, kami sekolahkanlah kau dulu. Disekolahkanlah dia sekolah dokter, dengan harapan nanti setelah tamat dia menjadi dokter, dia bisa melayani di Afrika
melalui mengobati orang-orang yang banyak sakit di Afrika. Singkat cerita, luluslah. Lalu dikirimlah dia ke Afrika. Segampang itukah menginjil di Afrika? Hah? Sulit. Yang adat istiadatnya lah, ya kan? Perdukunannya lah. Kalau perdukunan di sana, jangan coba-coba. Sedikit aja kita berdosa, lalu kita bermusuhan dengan mereka, selesai. Afrika. Ketika Livingstone ini dilarang beribadah, dia berdoa. Karena orang Afrika berkata, jangan buka gereja. Kalau buka gereja kami potong kau nanti. Kalau mereka berkata demikian, udah pasti dipotongnya dipotong. Yang dipenggal ya memang dipenggal. Begitulah kanibalnya di Afrika. Livingstone satu-satunya harapan hanya berdoa. Berdoa dia sungguh-sungguh. Datanglah orang Afrika yang mau menangkap Livingstone ini. Tetapi orang Afrika ini melihat ada 39 raksasa menjaga. 39 raksasa. Mereka takut. Lalu mereka pergi. Jangan, ini tidak bisa diganggu. Kita pergi, nanti kita yang celaka. Pergilah mereka. Lalu saudaraku, Livingstone heran loh. Wah, sedang kok gak ada orang datang kemari mau membunuh aku. Padahal aku dari tadi sudah nyanyi-nyanyi, sudah berdoa. Dia beranikanlah mencari tahu. Ternyata cari tahu, tanya punya tanya. Ternyata orang-orang Afrika itu berkata, kami melihat 39 raksasa besar-besar. Kami takut. Sudahlah, kalau kau mau berdoa, berdoalah. Kalau kau beritakan Injil, beritakanlah Injil. Haleluya. Haleluya. Lalu pulang kampunglah dia ke Skotlandia. Dia bersaksi penginjilannya di Afrika. Lalu gereja Skotlandia itu yang mengutusnya, saudaraku, terus berdoa untuk Livingstone ini. Lalu ditanya, coba tanggal berapa Bapak berdoa itu, yang mau dibunuh itu? Dia katakan tanggal sekian, bulan sekian. Lalu dibukalah daftar orang berdoa. Tepat pada tanggal itu, bahkan jumlah orangnya pun 39. Tepat tanggalnya, tepat orang-orangnya 39 orang. Berarti yang 39 orang ini berdoa untuk Livingstone. Di Skotlandia orang berdoa, di Afrika Tuhan bekerja. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, sungguh dahsyat kuasa doa. Ada keajaiban di dalam doa. Oleh karena itu, belum dikabulkan, jangan berhenti berdoa. Amin. Sampai kapan kita berhenti berdoa? Sampai dijawab Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.